guys, pada pemaparan materi kali ini kita akan mempelajari tentang rekombinasi DNA, pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan, mikroorganisme pengolah limbah, bioplastik, pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Berikutnya kita mulai dengan rekombinasi DNA. Secara alamiah, rekombinasi DNA terjadi melalui pindah silang atau crossing over, transduksi, dan transformasi. Rekombinasi DNA dapat diperoleh secara buatan, yaitu dengan pemotongan dan penyambungan DNA secara in vitro. DNA berbagai organisme dapat disambung secara in vitro dengan alasan sebagai berikut. Struktur DNA semua spesies sama, yaitu tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Gen dapat mengontrol sintesis polipeptida dan mengekspresikan sifat tertentu dimanapun berada, asalkan kondisinya sesuai. Contohnya, gen pengendali produksi insulin manusia tetap dapat bekerja walaupun berada di dalam sel bakteri. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan untuk melakukan rekombinasi DNA. Yang pertama, metode untuk memperoleh gen. Yang kedua, enzim pemotong dan penyambung DNA. Yang ketiga, sel wadah. Yang keempat, vektor pembawa gen sisipan. Jadi, metode apa sih yang digunakan? Metode yang dilakukan untuk memperoleh gen yaitu metode tembak langsung, yaitu memotong gen dari DNA secara keseluruhan. Metode transkripsi balik, yaitu satu RNA ditranskripsi balik menjadi DNA dengan bantuan enzim. Metode sintesis gen, yaitu gen dibuat secara sintetik dengan urutan basa nitrogen tertentu berdasarkan urutan asam amino dalam protein yang dihasilkan. Oke, enzim pemotong dan penyambung DNA. Enzim pemotong DNA disebut endonuklease restriksi, contohnya EcoRI dari Escherichia coli RI13, BAM-HI dari Bacillus amyloliquefaciens H, dan HIN3 dari Haemophilus influenzae RD. Seperti sifat enzim lainnya, enzim endonuklease restriksi hanya bekerja pada substrat tertentu. Seperti enzim restriksi hanya dapat memotong urutan basa tertentu pada rantai DNA. Hasil pemotongan rantai DNA oleh enzim berupa sepotong DNA beruncing yang komplementer. Setelah DNA dipotong, potongan DNA disambung kembali dengan potongan DNA lainnya menggunakan enzim DNA ligase. Enzim DNA ligase hanya mampu menyambung DNA rantai rangkap, sedangkan rantai tunggal tidak dapat disambungkan. Berikutnya sel wadah dan vektor pembawa gen sisipan. Sel wadah adalah sel yang menerima DNA rekombinan dan mengalami perubahan yang disebut transformasi. Bakteri yang dimanfaatkan oleh sel wadah adalah Escherichia coli karena mudah berkembang biak. Berikutnya, vektor gen yang sering digunakan adalah plasmid bakteri. Plasmid adalah rangkaian DNA non-kromosom yang berbentuk sikuler. Plasmid memiliki sifat dapat dipindahkan dari sel ke sel yang lainnya dan bisa bereplikasi. Alasan digunakan plasmid adalah karena plasmid berukuran sangat kecil, yaitu 1000 kromosom bakteri dari satu ukuran. Selanjutnya, tahapan teknologi plasmid dalam pembuatan hormon insulin. Yang pertama, sebuah plasmid bakteri dan DNA yang mengandung gen dari sel pankreas dipotong dengan enzim endonuklease insulin dan restriksi. Pemotongan urutan basa DNA plasmid sesuai dengan urutan basa DNA dari sel pankreas. Selanjutnya, fragmen DNA gen insulin disambungkan pada plasmid menggunakan enzim DNA ligase sehingga terbentuklah plasmid dengan rangkaian DNA rekombinan. Selanjutnya,
plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteri sehingga diperoleh bakteri yang mempunyai gen kromosom asli dan juga gen insulin. Selanjutnya, bakteri rekombinan dikembangbiakan sehingga diperoleh populasi bakteri yang mampu menghasilkan hormon insulin dalam jumlah banyak. Setelah itu, plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteri sehingga diperoleh bakteri yang mempunyai gen kromosom asli dan juga gen insulin. Bakteri rekombinan dikembangbiakan sehingga diperoleh populasi bakteri yang mampu menghasilkan hormon insulin dalam jumlah banyak. Yang terakhir, hormon insulin yang dihasilkan oleh bakteri rekombinan dikumpulkan dan disuntikkan pada penderita diabetes mellitus yang memerlukan. Berikutnya, pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Pengembangan bioteknologi di bidang peternakan telah menghasilkan vaksin, antibodi, dan hormon. Hormon pertumbuhan BGH atau Bovine Growth Hormone yang dihasilkan dari bakteri Escherichia coli yang telah direkayasa genetiknya, ternyata mampu merangsang pertumbuhan hewan ternak, sehingga produksi daging dan susu dapat ditingkatkan. Sementara itu, hormon EGF atau Epidermal Growth Factor adalah hormon yang mempercepat pertumbuhan rambut domba, penghasil wool. Jika diberikan penambahan dosis EGF, domba akan memiliki rambut yang tumbuh lebih cepat, helaian rambut yang lebih tipis, dan akan rontok dengan sendirinya. Artinya, tidak diperlukan pencukuran secara manual. Selanjutnya, mikroorganisme pengolah limbah. Bioremediasi adalah proses pembersihan zat pencemar lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Cara ini diharapkan dapat menangani limbah secara aman dan cepat. Berikutnya, cara menangani limbah secara aman. 1. Pengolahan limbah organik. 2. Pengolahan limbah dengan secara lumpur aktif, Activate Sludge. 3. Pengolahan limbah dengan biofilm, saringan tetes. 4. Penguraian lumpur secara anaerobik. 5. Mikroorganisme pembersih limbah minyak. Selanjutnya, pengolahan limbah organik. Pengolahan limbah organik berupa limbah cair dan industri alkohol menggunakan bakteri Clostridium bacterium. Bakteri dimasukkan ke dalam bak berisi limbah yang biasanya mengandung gula. Gula dalam limbah akan diuraikan oleh bakteri sehingga dihasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Limbah yang sudah tidak lagi membahayakan bagi kehidupan kemudian dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif. Pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif adalah pengolahan limbah cair dengan menggunakan mikroorganisme aerob pengoksidasi material organik. Udara disalurkan melalui pompa blower atau aerator, alat pemasuk udara. Sel-sel mikroorganisme atau bakteri dan protozoa membentuk flok atau gumpalan yang akan mengendap di tangki penjernihan. Sistem ini baik untuk mengatasi limbah dari industri tapioka, nata de coco, kecap, dan tahu. Berikutnya, pengolahan limbah dengan biofilm atau saringan tetes. Biofilm adalah lapisan yang terbentuk dari kumpulan mikroorganisme, misalnya bakteri, yang melekat di suatu permukaan dan diselimuti oleh pelekat karbohidrat yang dikeluarkan oleh mikroorganisme tersebut. Biofilm menyelimuti hamparan saringan dan pada dasar bak limbah. Hamparan saringan dapat berupa tumpukan arang batu kelapa atau arang kayu dan batu kerikil. Limbah disemprotkan perlahan-lahan ke dalam hamparan biofilm di dalam bak limbah. Saat limbah perlahan-lahan menetes, mikroorganisme pada biofilm
menguraikan materi organik dalam limbah. Berikutnya, penguraian lumpur secara anaerobik. Lumpur yang akan diproses berupa endapan yang terakumulasi dari pengolahan limbah secara aerob atau pengendapan lainnya. Di dalam tangki pemrosesan dipelihara bakteri Anacrob methanobacterium yang mampu mengubah bahan organik menjadi CH4 atau metana, CO2, H2, dan H2O atau air. Lumpur tersebut dibiarkan selama 2-3 minggu di dalam tangki tanpa oksigen pada suhu 30-40 derajat Celcius. Selanjutnya, mikroorganisme pembersih limbah minyak. Galur dari bakteri Pseudomonas putida dan jamur Cladosporium resinar merupakan mikroorganisme yang mampu mengonsumsi hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan bagian utama minyak bumi dan bensin. Selanjutnya, bioplastik. Bioplastik biasa digunakan untuk barang sekali pakai, seperti kemasan makanan dan alat makanan, seperti sendok, garpu, mangkuk, atau sedotan, wadah buah, dan sayuran, atau botol untuk minuman ringan. Bioplastik dapat dibuat dari pati, selulosa, minyak nabati, amilum jagung, klobat, amilum air-cheese, dan biopolimer lainnya yang berasal dari mikroorganisme. Bioplastik jenis poli-3-hidroksibutiran atau PHB dihasilkan oleh bakteri tertentu, pengolahan glukosa, pati jagung, atau air limbah. Bioplastik ini membentuk lapisan transparan pada titik leleh melebihi 130 derajat Celcius dan dapat terurai tanpa sisa. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan bioplastik antara lain bakteri Alcaligenes, Eutrophus, dan jamur Eureobasidium pullulans. Sekian dan terima kasih.